Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurif Kazaneta dari Farmasi 6B akan menjelaskan tentang mata kuliah pertemuan pertama farmakoterapi 3. Nah, di sini poin-poin yang akan dijelaskan seperti definisi, lalu apa sih itu farmakoterapi 3, kemudian tujuannya apa, lalu manajemen nyerinya itu bagaimana dari transduksi, lalu transmisi, dan nanti sampai ke tahap 4, kemudian apa itu brain injury dan selanjutnya. Nah, sekarang sebelumnya apa sih farmakoterapi itu? Farmakoterapi merupakan ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Nah, dalam ilmu ini obat-obatan digunakan untuk membuat diagnosis, mencegah timbulnya dan cara penyembuhan suatu penyakit. Di situ banyak sekali penyakit. Nah, peran kita sebagai narasumber apoteker perlu sekali mempelajari farmakoterapi. Sehingga kita sudah pernah mempelajari tentang farmakoterapi 1 dan farmakoterapi 2. Nah, ini berarti semester 6 melanjutkan dari semester sebelumnya. Lah, kenapa sih kita harus mempelajari farmakoterapi? Karena farmakoterapi nantinya sangat digunakan untuk jenjang selanjutnya juga, karena cabang dari farmakoterapi itu mencakup semuanya. Ibaratnya bukan mencakup semuanya, hampir mencakup semuanya, seperti farmakologinya, farmakokinetiknya, farmakodinamiknya seperti apa, lalu terapi non farmakologinya bagaimana, terapi farmakologinya bagaimana, terus penata laksanaannya bagaimana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman. Nah, di sini nyeri merupakan suatu gabungan dari komponen objektif dan komponen subjektif. Objektifnya adalah aspek fisiologi sensorik nyeri dan komponen subjektifnya adalah aspek emosional dan psikologis. Nah, kita sering sekali mengalami nyeri seperti nyeri kepala, lalu saat kita kesandung dan lain-lain. Pastinya setiap orang pasti mengalami nyeri, walaupun dari nyeri rendah sampai nyeri yang sudah benar-benar parah. Nah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi nyeri atau yang sering disebut sebagai bagaimana sih manajemen nyerinya. Nah, di sini tuh ada 4 fase manajemen nyeri. Yang pertama, transduksi. Yang kemudian yang kedua itu transisi. Lalu yang ketiga modulasi dan yang terakhir presisi. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu proses tersebut step by step. Yang pertama nih, transduksi. Transduksi adalah perubahan rangsangan nyeri menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf sensoris. Kemudian setelah ke transduksi, nyalur deh itu ke transmisi. Transmisi adalah proses perambatan impuls nyeri melalui A delta dan C merambat yang menyusul transduksi. Proses transduksi tersebut. Jadi antara proses transduksi dan transmisi itu saling berkaitan. Kemudian setelah ke transmisi, kemudian ke modulasi. Nah, modulasi adalah interaksi antara sistem analgesik endogen seperti endorfin NA5-HT dengan input nyeri yang masuk ke korpu posterior. Kemudian itu yang terakhir, proses yang terakhir ada persepsi. Persepsi adalah impuls yang diteruskan ke kontak sensorik akan mengalami
proses yang sangat kompleks, termasuk proses interpretasi dan persepsi yang akhirnya menghasilkan sensibel nyeri. Nah, jadi rangkaiannya itu yang dari pertama itu transduksi, transisi, modulasi, dan yang terakhir preskripsi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan klasifikasi nyeri berdasarkan sumbernya. Nah, klasifikasi nyeri berdasarkan sumbernya itu ada 3 loh. Yang pertama, nyeri somatik luar, kemudian nyeri somatik dalam, dan yang terakhir nyeri visceral. Kalau nyeri somatik luar berarti stimulusnya berasal dari kulit, subkutan, dan mukosa. Berarti rasa nyerinya itu seperti terbakar, tajam, dan terlokalisasi. Kemudian nyeri somatik dalam berarti dari dalam, berarti nyeri tumpul, kemudian nyerinya itu terlokalisasi. Dan yang terakhir nyeri visceral, berarti nyerinya itu visceral, berarti ada membran yang menutupinya di situ. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan klasifikasi nyeri berdasarkan jenisnya. Ada 3 juga, yaitu yang pertama nyeri non-suspektif, nyeri neologenik, dan yang ketiga itu psikogenik. Nah, di sini juga ada penata laksanaan nyeri dengan cara terapi multimodal. Kemudian ada juga nyeri yang menggunakan farmakologi dan farmakologi. Biasanya semua obat yang mengandung analgesik itu efektif untuk pengobatan nyeri, baik nyeri akut dan nyeri-nyeri yang saya sudah jelaskan tadi. Materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cedera otak traumatik atau brain injury. Nah, di sini apa sih yang disebut dengan cedera otak? Nah, disfungsi otak yang disebabkan oleh suatu kekuatan luar biasa atau pukulan keras dari kepala. Nah, biasanya itu karena cedera olahragawan atau cedera karena kecelakaan mobil yang sangat parah. Kemudian penata laksanaannya dengan apa sih? Pengobatannya dengan apa? Sama, itu dengan farmakologi dan non farmakologi. Di sini misal farmakologi biasanya itu golongan diuretik, dan non farmakologi itu adalah manajemen atau klasifikasi cedera otak. Nah, di sini itu ada 2, cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Kalau cedera otak primer itu melibatkan kerusakan jaringan otak akibat transfer energi kinetik, sedangkan cedera otak sekunder itu menggambarkan pemburukan TBI selama beberapa menit bahkan beberapa jam. Karena apa? Karena berbagai faktor seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.